Орудие! Rusia bombardir Kharkiv, 300 tentara neo-Nazi Ukraina jadi mayat. Markas Besar Brigade ke-5 Garda Pertahanan Nasional Angkatan Bersenjata Ukraina, Oblast Provinsi Kharkiv, luluh lantak dihantam sejumlah rudal presisi tinggi militer Rusia. Sabtu 10 September 2022, ratusan prajurit neo-Nazi Ukraina tewas akibat serangan tersebut. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, kabar serangan dahsyat ke wilayah Kharkiv dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Tak hanya markas Brigade ke-5 Garda Nasional Ukraina, pasukan Dirgantara Rusia juga menyerang dua basis militer Ukraina di Balaklia dan Kuhuiv. Kedua basis militer Ukraina yang tak luput dari serangan udara Rusia adalah milik Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Darat Ukraina dan markas kelompok milisi neo-Nazi Resimen Karagan. Pasukan Dirgantara Rusia menyerang markas besar Brigade 5 Garda Nasional Ukraina, serta lokasi akomodasi sementara Brigade Mekanik ke-92 dan milisi nasionalis Karagan dekat Balaklia dan Kuguyev, wilayah Kharkov, ujar Konashenkov. Selain di Kharkiv, serangan udara militer Rusia juga terjadi di Oblast Donetsk dan Oblast Mykolaiv. Diungkap Konashenkov, 300 prajurit militer Ukraina tewas dalam serangan di wilayah Rai Alexandrovka. Konashenkov juga melaporkan pasukan militer Rusia menyerang 7 pos komando di 4 titik wilayah Donetsk dan 2 titik di daerah Mykolaiv. Militer Rusia di waktu yang sama juga melibas pasukan Ukraina di 178 distrik. Dalam 24 jam terakhir, total 7 pos komando ZSU diserang di dekat pemukiman Rozovka, Okeretino, Vodianoye, Novomikhailovka, Ugledar, Snigiryovka, dan Novonikolayevka, menghancurkan 48 unit artileri, personel, dan kendaraan militer di 178 distrik, kata Konashenkov. Perang Rusia-Ukraina belum juga ada tanda-tanda berakhir setelah serangan Ukraina yang berhasil menguasai kembali kota-kota besar di negara itu. Rusia balas dendam dengan membombardir kota Kharkiv, Ukraina, Minggu 11 September 2022. Serangan rudal Rusia yang membabi buta menyebabkan aliran listrik dan air padam. Bahkan wali kota Kharkiv menyebut bahwa serangan rudal Rusia itu sebagai balas dendam yang kejam. Serangan rudal Rusia menyebabkan kota-kota hingga rumah sakit gelap gulita. Orang-orang harus dievakuasi dari metro Kharkiv. Ada 3 ledakan terdengar di kota Kharkiv di mana pemadaman listrik telah mempengaruhi sirine serangan udara. Angkatan Udara Ukraina mencuit bahwa Rusia telah meluncurkan 11 rudal tetapi sebagian besar telah dihancurkan. Ini adalah balas dendam yang kejam dan sinis dari agresor Rusia atas keberhasilan tentara kami di garis depan, khususnya di wilayah Kharkiv, kata Terekov. Saya meminta semua orang untuk tetap tenang. Bahkan melalui kegelapan yang tak tertembus, Ukraina dan dunia beradab dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah tindakan teroris. Ukraina menyebut serangan rudal Rusia tersebut sebagai balasan atas kekalahan Rusia di medan perang baru-baru ini. Elemen beberapa hari terakhir, pasukan Ukraina telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang diduduki Rusia di wilayah tersebut dalam serangan kilat. Mengutip The Guardian, Ihor Terekov, wali kota-kota Kharkiv, mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk memulihkan listrik dan beberapa daerah melaporkan bahwa listrik kembali menyala sekitar pukul 1 pada Senin 12 September waktu setempat. Sebelumnya, penasihat Presiden Ukraina mengatakan bahwa api berkobar di pembangkit listrik nomor 5 Kharkiv. Ada juga laporan awal tentang pemadaman listrik di wilayah tetangga Sumi dan Poltava, serta Dnipropetrovsk yang berpotensi mempengaruhi jutaan warga sipil. Kirilo Timoshenko, wakil kepala kantor kepresidenan Ukraina, mengatakan listrik sekarang telah dipulihkan. Timoshenko mengatakan 2 rudal jelajah menghantam infrastruktur penting di Kharkiv. Sementara petugas pemadam kebakaran sekarang berada di lokasi dan bahwa listrik akan segera kembali ke fasilitas vital seperti rumah sakit. Sementara Presiden Ukraina Zelensky mengkonfirmasi bahwa aliran listrik terputus di wilayah Kharkiv dan Donetsk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia juga mengatakan bahwa sebagian wilayah Zaporizhia, Dnipropetrovsk, dan Semi mengalami masalah dengan listrik. Sementara Kepala Wilayah Dnipropetrovsk, Dmytro Reznisenko, mengatakan pada Minggu malam bahwa pasukan Rusia bertanggung jawab atas pemadaman listrik di seluruh wilayahnya. Kepala Wilayah Sumi Timur mengatakan bahwa pemadaman listrik dan pasokan air sebelumnya telah mempengaruhi setidaknya 135 kota dan desa. Kepala Militer Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memperingatkan ancaman Rusia dalam penggunaan nuklir di Ukraina. Menurutnya hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik nuklir dengan kekuatan lainnya. Zaluzhny melalui artikel yang ditulisnya diterbitkan oleh kantor berita negara Ukreform mengatakan perang di Ukraina sejak Februari lalu kemungkinan akan terus berlanjut. Ia juga menambahkan bahwa ada ancaman Rusia yang berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam keadaan tertentu. Juga tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan keterlibatan langsung negara-negara terkemuka dunia dalam konflik nuklir terbatas di mana prospek Perang Dunia Ketiga sudah terlihat secara langsung, kata Zaluzhny dalam artikel yang ditulisnya bersama anggota parlemen Mikhailo Zabrodsky, dikutip dari Reuters Jumat 9 September. Ukraina kata dia perlu untuk memotong jangkauan senjata Moskow. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk mengubah gelombang perang. Satu-satunya jalan menuju perubahan utama dalam situasi strategis tidak diragukan lagi adalah serangkaian beberapa serangan balik berturut-turut atau idealnya simultan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina selama kampanye 2023, ujar Zaluzhny. Adapun artikel tersebut berisi pengakuan pertama Ukraina bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan roket ke pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea. Ini juga termasuk serangan yang merusak pangkalan militer Saki bulan lalu. Sampai saat ini Ukraina menolak untuk secara terbuka mengakui keterlibatannya. Dengan seorang pejabat senior berbicara dengan syarat anonim mengutip kekhawatiran akan pembalasan Rusia. Kita berbicara tentang serangkaian serangan roket yang berhasil terhadap pangkalan udara musuh di Crimea. Pertama-tama lapangan terbang Saki. Dalam artikel itu, Zaluzhny dan Zabrodsky mengakui bahwa Ukraina berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan di dua garis depan timur, di sekitar kota Bakhmut dan Izium. Karena itu menurut mereka senjata yang dipasok negara lain akan menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina ke depannya. Pada tahun 2023, basis material perlawanan Ukraina harus tetap menerima bantuan militer dalam jumlah yang signifikan dari negara-negara mitra kami, papar artikel tersebut. Sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan pada Jumat 26 Agustus bahwa Rusia tidak akan menghentikan kampanye militernya di Ukraina, bahkan jika Kiev secara resmi meninggalkan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO. Mantan Presiden Rusia yang sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu juga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Prancis bahwa Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan syarat-syarat tertentu. Meninggalkan partisipasinya dalam Aliansi Atlantik Utara sekarang penting, tetapi itu sudah tidak cukup untuk membangun perdamaian, kata Medvedev kepada televisi LCI. Sebagaimana diberitakan kantor berita Rusia RIA Novosti. Rusia katanya akan melanjutkan kampanye sampai tujuannya tercapai. Putin sebelumnya mengatakan dia ingin mendenasifikasi Ukraina. Kiev dan Barat kemudian mengatakan hal itu adalah dalih tak berdasar untuk perang penaklukan. Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan setelah invasi dimulai, tetapi mereka tidak membuat kemajuan dan hanya ada sedikit prospek untuk dimulainya kembali. Ini pembicaraan akan tergantung pada bagaimana peristiwa itu terjadi. Kami sudah siap sebelum bertemu, kata Medvedev.